Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrizal Zulian Pratama, mahasiswa PPG Daljab kategori 2 Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melaksanakan PPL rencana aksi saya yang keempat. Adapun perangkat yang saya kumpulkan, yang pertama adalah RPP, yang kedua adalah bahan ajar, yang ketiga adalah media pembelajaran, yang keempat LKPD, dan yang kelima adalah instrumen penilaian. Mari kita saksikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini seperti biasa kita dapat mengikuti pembelajaran kimia. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, ya, saya minta tolong ketua kelas untuk mempersiapkan berdoa. Silakan. Di tempat siap berdoa mulai. Berikutnya Pak Rizal akan mencoba untuk mengecek daftar hadir kalian, ya, pada kesempatan kali ini. Yang pertama Agung Kurniawan. Oke. Berikutnya Ainaya Rahma Nursifa. Oke. Alvino Eka Putrananda. Dwi Kumoloretno. Oke. Erika Wahyu Rahmanisa. Oh, sakit. Ya, kemudian Fauzan Nabilatul Lutfia. Oke. Nova Liza Radika. Sandy Adit Saputra. Sabri Hairul Islami. Vio Yola Aulia Rohmah. Zaki Arya Saputra. Dan yang terakhir Zaskia Mailan Novita. Berikutnya, sebelum Pak Rizal masuk ke langkah berikutnya, saya atau Pak Rizal ingin menanyakan terkait dengan masih ingatkah Anda materi pada minggu kemarin? Masih. Kalau masih ingat, kira-kira materinya tentang apa? Apa? Konsep? Oke, konsep kesetimbangan kimia. Ya, apa yang kalian pelajari? Apa saja? Yang pertama? Oke, reaksi bolak-balik, atau nama lainnya apa? Reversible. Berikutnya apa? Irreversible. Ada lagi berikutnya tentang apa? Kesetimbangan homogen dan heterogen. Ada lagi tentang apa? Oke, tetapan kesetimbangan kimia atau KC. Menghitung nilai KC, apa yang harus kita ketahui? Masih ingat apa saja? Molaritas. Oke, bagus. Yang kedua, mencari nilai mol. Oke, nah ini sebagai dasar kalian untuk mempelajari materi terkait dengan kesetimbangan kimia. Kita akan masih di dalam topik yang sama, yaitu kesetimbangan kimia, tetapi subtopiknya yaitu terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia. Sebelum kita memulai, ya, maka Pak Rizal akan memberikan pretest kepada kalian. Soal pretest sudah Pak Rizal bagikan di grup WA kelas kalian. Ya, silakan. Ya. Ya, waktu tinggal 2 menit lagi. Ya, saya kira semuanya sudah selesai. Nah, berikutnya saya akan coba apakah sudah masuk ataukah belum, ya, pekerjaan kalian. Apa sih manfaat dari kita mempelajari mengenai ini? Ya, kita seperti yang sudah Pak Rizal kemarin jelaskan, bahwa di dalam kesetimbangan kimia itu sangat membantu sekali dalam kehidupan sehari-hari. Ya, salah satunya yaitu ketika kita mempelajari siklus fotosintesis, ya, kemudian pH darah, kemudian siklus oksigen dan lain sebagainya. Adapun terkait dengan
kompetensi dasar, yaitu yang pertama menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan dan penerapannya dalam industri. Berikutnya yaitu terkait dengan merancang, melakukan dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Dan untuk indeks atau indikator pencapaian kompetensinya, ya, yang pertama menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Kemudian yang kedua, mengklasifikasikan ya faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Kemudian yang ketiga, menganalisis pengaruh konsentrasi, tekanan dan volume, suhu serta katalis pada suatu reaksi kesetimbangan. Dan yang terakhir yaitu menyajikan hasil literasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu melalui model pembelajaran problem based learning, harapannya kita dapat menggali informasi ya dari berbagai sumber belajar, penyelidikan sederhana dan mengolah informasi. Ya, kemudian diharapkan peserta didik dapat terlibat secara aktif selama proses belajar mengajar yang berlangsung dan mengembangkan nilai-nilai karakter, sikap, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Harapannya dapat meningkatkan motivasi peserta didik melalui penggunaan media PPT dan Google Form serta berbantuan LKPD. Sekarang berikutnya ya, kita coba amati gambar yang ada di depan. Oke, ya. Sekarang dengan Anda melihat gambar yang ada di depan, ya, kira-kira kalau kita kaitkan dengan kesetimbangan kimia, adakah yang ingin bertanya? Ya, silakan. Oke, apa yang dimaksud dengan pergeseran kesetimbangan kimia? Oke, yang kedua, ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan, Mas Nur Adika. Oke, yang ketiga ada lagi yang mau bertanya, silakan. Oke, Raya, silakan ya. Oke, bagaimana pengaruh faktor-faktor terhadap kesetimbangan kimia? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut ya, Pak Rizal akan membagi kalian di dalam beberapa kelompok. Ya, nah setelah nanti kalian terbentuk kelompok, berikutnya Pak Rizal akan membagi terkait dengan LKPD yang sudah Pak Rizal persiapkan. Yuk, silakan. Silakan, kalian sudah mendapatkan LKPD yang ada di dalam kelompok kalian. Langsung saja kalian kerjakan. Boleh Anda melihat dari buku paket kimia, boleh juga kalian melihat dari sumber internet. Waktu Pak Rizal berikan selama 15 menit. Ya. Ya. Jika ada suatu pertanyaan, silakan boleh tanyakan ke Pak Rizal. Oke, waktu sudah selesai. Berikutnya yang harus kalian lakukan adalah mempresentasikan hasil dari apa yang sudah kalian diskusikan. Satu, silakan langsung maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil LKPD kami yang akan dibawakan oleh rekan kami. Ini saya akan menjelaskan dasar teorinya terlebih dahulu. 1. Jika volume besar, kesetimbangan akan bergeser ke jumlah mol besar atau jumlah molekul besar. 2. Jika volume kecil, kesetimbangan akan bergeser ke jumlah molekul atau jumlah molekul kecil. Pertanyaan nomor 1, bagaimanakah hubungan antara tekanan dan volume? Jadi hubungan antara tekanan dan volume berbanding terbalik. Pertanyaan nomor 2, tentukanlah jumlah molekul yang ada saat kesetimbangan awal. Jumlah molekul pada sel alfa ada 2, jumlah molekul pada sel O adalah 2, dan total molekulnya adalah 2. Reaksi kesetimbangan tersebut akan bergeser ke arah yang memiliki jumlah mol lebih besar, yang akan membentuk senyawa sel. Ya, baik. Untuk kesimpulannya adalah jika tekanan sistem lebih besar, yang berarti volumenya lebih kecil, maka kesetimbangan sistem akan bergeser ke arah bagian yang memiliki jumlah mol lebih kecil. Sedangkan jika tekanan sistem lebih kecil, yang berarti volumenya lebih besar, maka kesetimbangan sistem akan bergeser ke arah bagian yang memiliki jumlah mol lebih besar. Ya, silakan. Ada yang mau tanya?
Oke, sebutkan nama dan nomor absen. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apabila nilai energi semakin besar, maka tekanan akan semakin besar, maka tekanan akan semakin besar. Cukup? Ya, oke, silakan boleh langsung tutup. Sekian dari kami kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 2. Berikutnya, silakan. Baik, kalau kita awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Lanjutkan gambar berikut. Gambar A, B, dan C. COG plus 3H 2G berbanding terbalik dengan kita 4G plus H2O. Pertanyaan nomor 1. Bagaimanakah hubungan antara tekanan P dan volume G berbanding terbalik? Tentukan jumlah molekul yang ada saat ketimbangan awal. Molekul H2 ada 12, molekul CH4 ada 2, molekul H2O ada 2, total molekul ada 20. Maka reaksi ketimbangan tersebut akan bergeser ke arah yang memiliki jumlah mol yang lebih kecil membentuk senyawa CH4 atau metana dan H2O. Baik, jadi kesimpulannya jika tekanan sistem diperbesar yang berarti volumenya diperkecil, maka keseimbangan sistem akan bergeser ke arah bagian yang memiliki jumlah mol lebih kecil. Baik, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Penambahan volume mengakibatkan reaksi keseimbangan bergeser ke jumlah koefisien yang lebih besar dan juga sebaliknya. Ya, silakan boleh langsung ditutup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Anda sudah mempresentasikan. Pada kesempatan kali ini, Pak Rizal akan sedikit memberikan penguatan materi terkait dengan apa yang sudah kalian presentasikan. Kalau kita mengacu pada pergeseran keseimbangan, maka kita tidak akan terlepas dari yang namanya azas Le Chatelier, ya, di mana jika terhadap satu sistem keseimbangan dilakukan suatu tindakan aksi, maka sistem keseimbangan tersebut akan mengalami perubahan atau pergeseran yang cenderung mengurangi pengaruh aksi tersebut. Kemudian gambaran, ya, akan terjadi perubahan arah keseimbangan. Hanya faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan, konsentrasi, tekanan dan volume. Kemudian yang terakhir adalah suhu. Maka jika konsentrasi zat diperbesar, maka reaksi bergeser menjauhi zat tersebut, ya. Jadi konsentrasinya diperbesar maka akan menjauhi. Misalkan yang dibesar adalah reaktannya, maka berarti arah keseimbangannya akan bergeser ke produk. Nah, kalau diperkecil sebaliknya. Kalau tadi diperbesar itu akan menjauhi, tetapi kalau diperkecil dia akan didatangi. Itu. Berikutnya yang kedua, pengaruh tekanan dan volume, ya. Jadi ketika tekanan dinaikkan, maka volumenya itu akan berkurang. Berikutnya, nah, sekarang bagaimana pengaruh tekanan dan volume terhadap keseimbangan? Ingat, jika tekanan diturunkan, maka volume diperbesar. Apa efeknya? Keseimbangan akan bergeser ke arah zat yang memiliki koefisien yang besar. Berikutnya yang terakhir, yaitu terkait dengan pengaruh suhu. Dan jika suhu diturunkan, maka reaksi bergeser ke arah eksoterm, yang mana kondisi ini melepaskan yang namanya energi. Ada di dalam konsep keseimbangan itu yang dinamakan katalisator, ya. Apa itu katalisator? Katalisator itu tidak menggeser keseimbangan, hanya saja dia dapat mempercepat reaksi mencapai suatu keadaan seimbang. Akan saya beri kesempatan, silakan, adakah yang mau memberikan kesimpulan? Monggo, Mbak Vio. Jadi faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan itu ada konsentrasi, volume, tekanan, dan beban suhu. Oke. Katalisator itu tidak menggeser keseimbangan, namun hanya mempercepat keseimbangan. Oke, silakan tepuk tangan. Untuk atau sebelum menutup pertemuan pada kesempatan kali ini, kita adakan soal post test, ya. Silakan boleh dibuka HP-nya, kemudian kita mengerjakan soal post test. Waktu saya beri kalian selama 5 menit.
Ya, sip. Ya, 2 menit lagi. Ya, alhamdulillah sudah semua. Nanti hasil post test kalian akan coba Pak Rizal lihat apa yang sudah kalian dapat ini kira-kira bisa nggak dimengerti, ya? Bisa nggak kira-kira? Bisa? Oke, kemudian berikutnya saya minta tolong Anda persiapkan karena minggu depan di pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan yang namanya ulangan yang keempat, ya, sebelum kita menghadapi penilaian akhir sumatif besok atau minggu depan. Dan seperti biasa sebelum kita menutup pertemuan pada kesempatan kali ini, ya, kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Oke, terima kasih ya, semoga kita diberikan manfaat untuk mempelajari materi pada hari ini. Sekian kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.